ahyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini lisan kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat, taufik serta hidayah dari Allah. Pada kesempatan malam hari ini Allah kembali mempermudahkan kita semua untuk bisa bersama-sama berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali mengkaji salah satu bagian dari ilmu agama kita, ilmu bahasa Arab dari kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga perkumpulan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi majelis ilmu yang Allah turunkan di dalamnya keberkahan. Allah turunkan di dalamnya rahmat. Allah turunkan di dalamnya ampunan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Allah tetapkan kepada kita istiqamah dan kemudahan untuk terus menggali dan mengkaji ilmu agama kita, yang itu semua mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah menjadi sebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu fala takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an fi hadzal yaum. Kaifa halukum ya ikhwan? Hal antum jami'an bi khair? Alhamdulillah. Insyaallah muhadaratuna hadzal yaum sanwasil murajaah ad-dars as-sadis ila dars at-tasi' min kitab Durusulullah Al-Arabiyyah. Hari ini di kesempatan pertemuan kita di malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan membahas murajaah seluruh pembahasan materi kaidah bahasa Arab dan juga kosakata dan usul gaya bahasa Arab yang telah kita pelajari dari pelajaran 6 sampai dengan pelajaran 9 dari kitab Durusulullah Al-Arabiyyah, yang insyaallah mudah-mudahan di pekan depan Allah mudahkan kita akan ada insyaallah evaluasi pembelajaran dari pelajaran 6 sampai dengan pelajaran yang ke-9. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin pembahasan dari ringkasan terkait dengan kaidah bahasa Arab yang telah kita pelajari di pelajaran 6 sampai 9 ini. Kita telah membahas beberapa pembahasannya sampai di kaidah penggunaan isim istifham. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Demikian ya, insyaallah. Ada 10 pembahasan kaidah yang nantinya akan diujikan kepada antum sekalian. Kaidah yang pertama yaitu adalah tentang kaidah penggunaan isim isyarah.
Dan saya singkat kembali terkait dengan kaidah isim isyarah sebagaimana yang saya sampaikan pada antum sekalian di pertemuan sebelumnya. Inti dari penggunaan isim isyarah ini adalah kita mengenal tentang isim atau kata benda yang ingin kita berikan kata tunjuk. Mana isim yang muzakkar dan mana isim yang muannats. Karena dalam bahasa Arab penggunaan isim isyarah, yang dimaksud dengan isim isyarah adalah kata tunjuk, ada yang digunakan untuk muzakkar dan ada yang digunakan untuk muannas. Ada yang dekat dan ada yang jauh. Hada, hadihi, dzalika, tilka. Sehingga wajib bagi antum sebelum menggunakan isim isyarah ini, antum tahu terlebih dahulu tentang jenis isim yang ingin antum berikan kata tunjuk. Apakah isim tersebut muzakkar atau muannas? Tinggal diingat saja, hukum asalnya isim itu semuanya muzakkar. Muannas kalau bisa dilihat dari maknanya, kita dapat tentukan dia muannas. Misalnya nama orang, Zainabu, Maryamu, tanpa ada tanda kita sudah bisa bedakan dia muannas. Atau dari sisi maknanya, ketika diterjemahkan sudah menunjukkan makna muannas. Seperti apa? Bintun, ummun, ukhtun, tidak ada tak marbutohnya, tapi dia muannas. Kenapa? Karena cara artinya sudah perempuan. Bintun anak perempuan, ummun ibu, tidak ada tak marbutohnya. Ukhtun taknya tak maftuhah, dia juga muannas. Caranya kita lihat dari maknanya. Ketika tidak bisa kita lihat dari sisi maknanya, barulah kita lihat dari tanda-tandanya. Hal ini dikenal dengan muzakkar dan muannas majazi. Cirinya apa? Isim muannas adalah isim yang akhirnya ada tak marbutohnya. Seperti sa'atun, kita bilang hadihi sa'atun. Nafidatun, tilka nafidatun. Kenapa? Karena isim tersebut muannas dengan tanda ada banyak tak marbutoh di akhirnya. Kalau seandainya secara hakiki tidak dapat dilihat dia muzakkar atau muannas, kita lihat tanda tadi. Yang kedua, tanda yang menunjukkan isim yang muannas adalah kalau benda yang kita tunjuk tersebut adalah benda yang menunjukkan sesuatu yang berpasangan. Seperti pada kata yadun, tangan. Hadihi yadun, berpasangan karena tangan itu ada dua. Ainun juga berpasangan. Hadihi ainun. Anfun, haza anfun, karena bukan hidung yang berpasangan, tapi satu hidung keseluruhan. Ya, itu saja yang antum hafalkan ya. Ada tak marbutoh atau berpasangan. Adapun yang ketiga adalah yang memang harus dihafal, beberapa isim yang tidak bisa dilihat dari tandanya, yaitu seperti pada kata syamsun, matahari, dan kidrun. Beberapa yang lainnya belum kita bahas, ada narun, ada ardun, samaun. Dia masuk kepada muannas tanpa tanda. Adapun muannas yang diakhiri oleh alif kemudian hamzah dan alif maksurah, itu terkait banyakkan tentang kata-kata sifat. Nah, ketika antum sudah bisa bedakan, oh ini muannas, maka mudah bagi antum bisa menentukan penggunaan isim isyarahnya. Contoh tadi, saburatun, muzakkar atau muannas? Berarti yang kita gunakan haza atau hadihi? Hadihi saburatun. Khizanatun, muzakkar atau muannas? Kita gunakan zalika atau tilka? Tilka khizanatun. Maktabun, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kita gunakan zalika atau tilka? Zalika maktabun. Ma'un, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kita gunakan haza atau hadihi? Haza ma'un. Paham ya? Jadi menggunakan isim isyarah kita harus tahu terlebih dahulu benda yang ingin kita tunjuk, apakah muzakkar atau muannas. Baik, kemudian kaidah kedua yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu adalah tentang kaidah penggunaan isim istifham. Yang dimaksud dengan isim istifham adalah kata tanya, kata yang digunakan untuk bertanya. Ada 7 kata tanya yang sudah kita pelajari sampai pelajaran 9. Di antaranya yang pertama adalah ma. Digunakan untuk apa ini ma? Apakah? Artinya menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ma hadza,
mazalika. Misalnya matilka, mahadihi, hadihi saburatun, mahaza, haza maun. Kalau seperti ini mahaza bisa? Nggak bisa. Kalau orang tidak bisa. Kalau orang kita gunakan apa? Man, kata yang berakal. Man haza, man zalika. Kemudian yang ketiga ada a. Apa itu a? Apakah, menanyakan kepastian, jawaban iya atau tidak. Kemudian yang keempat aina. Apa itu aina? Di mana, menanyakan tempat. Kemudian yang kelima liman. Apa itu liman? Milik siapa. Yang keenam maza. Apa itu maza? Apa yang maza alal maktabi dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh kaifa. Ya, kaifa apa? Bagaimana, asan, bagaimana. 7. Cukup ya, ada 7 saja kosakata yang terkait dengan kata tanya yang telah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga. Itu adalah kaidah terkait dengan susunan kalimat yang dikenal dengan kaidah mubtada dan khobar. Dan inilah inti pembahasan yang akan banyak kita bahas untuk murojaah di kesempatan malam hari ini. Nah, inti pembahasan kita ya tentang apa? Mubtada khobar. Saya hapus dulu ya sebelum ada, saya matikan dulu maksudnya. Nah, biar jelas. Terkait dengan penyusunan mubtada dan khobar, maka hal penting yang perlu antum ketahui adalah susunan kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilahnya namanya apa? Al-jumlah. Jumlah itu adalah kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab, al-jumlatul mufidah, kalimat yang berfaedah yang kita maksud ya. Kalau tidak faedah ya tidak bisa jadi kalimat yang bisa dipahami dengan baik. Al-jumlatul mufidah, kalimat sempurna yang tersusun dalam ilmu bahasa Arab tidak lepas dari 2 susunan. Yang pertama namanya jumlatun ismiyah. Kalimat yang tersusun dari mubtada khobar. Kalimat yang dimulai dengan isim namanya jumlatun ismiyah. Sedangkan yang kedua namanya jumlatun fi'liyatun. Apa jumlatun fi'liyah? Kalimat yang dimulai dengan fi'il. Namanya jumlatun fi'liyah. Jadi ketika antum melihat kalimat, antum lihat dulu di awal kalimat tersebut apa? Isim atau fi'il. Baik, kalau saya sebutkan seperti ini. Al-madrasatu kabiratun. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Kenapa antum bilang ismiyah? Karena dimulai dengan isim. Berarti kalimat ini jumlah ismiyah. Berarti dalam jumlah ismiyah tersebut ada mubtada khobar. Itu sudah pasti. Pahami dulu ini ya. Paham? Baik, kalau diawali dengan isim berarti nama kalimatnya apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tersusun harus ada mubtada dan khobarnya, nanti akan kita bahas. Adapun kalau kalimatnya seperti ini, jalasa Muhammadun alal kursi. Muhammad duduk di atas kursi. Kalimatnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena kalimat ini diawali dengan fi'il, maka pastikan kalimat yang diawali dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah, tidak ada mubtada khobar. Jangan cari mana yang mubtadanya, mana tidak ada. Yang ada adalah fi'il, kata kerja. Kemudian yang kita cari berikutnya adalah fa'ilun. Apa itu fa'il? Pelaku. Siapa yang melakukan pekerjaan tersebut? Sisanya tambahannya adalah sebagai keterangan yang dikenal dengan istilah nama bahasa Arabnya muta'alliqun. Contoh langsung saja saya berikan. Jalasa, kata kerja, kata benda, kata sifat
huruf. Kata kerja apa di jalasa? Duduk. Berarti jalasa ini fi'il. Berarti kalau antum dapatkan di awalnya fi'il, apa yang antum cari? Siapa pelakunya? Fa'il namanya. Siapa yang duduk? Muhammadun. Kita bilang Muhammad fa'ilun. Duduk di mana Muhammad? Alal kursi, di atas kursi. Alal kursi ini keterangan dikenal dengan istilah namanya muta'alliq. Paham sampai sini ya? Kalau kalimat yang dimulai dengan fi'il ada mubtada khobar enggak? Tidak ada. Karena kalimat tersebut nama susunannya jumlah fi'liyah. Kita tidak cari mubtada khobar, tapi kita cari mana pelaku dari kata kerja tersebut. Paham? Paham dong? Paham ya? Baik, saya buat contoh lagi. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kenapa jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il. Pastikan berarti susunan ini fi'il, Muhammad fa'il, ilal masjidi muta'alliq. Saya buat lagi. Antum pahami dulu perbedaan ini penting soalnya terkait dengan mubtada khobar. Lagi saya buat al-mudarrisu mujtahidun. Guru itu rajin. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Nanti namanya mubtada, mustahidun, khobar. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan kenapa dibilang mubtada, yang ini khobar. Nah, kalau seandainya kalimatnya dimulai dengan huruf gimana? Fil masjidi thalibun. Di masjid ada seorang pelajar. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Tetap kita katakan jumlah ismiyah, bukan jumlah harfiah. Karena enggak ada. Kok jumlah harfiah? Ya karena ada hurufnya di awal ya, berarti jumlah harfiah. Bukan. Tetap kita katakan jumlah ismiyah. Nanti penyusunannya bil masjidi apa nih salah? Bil masjidi khobar thalibun mubtada. Kenapa bisa begini? Nanti ada perinciannya. Intinya saya sampaikan kalimat ini apa? Tetap dikatakan jumlah ismiyah walaupun diawali oleh huruf karena tidak ada jumlah harfiah dalam bahasa Arab. Paham dong? Paham sampai sini? Baik, pokok ini pahami dulu dengan baik. Kita lanjut sekarang. Antum sudah bisa bedakan mana jumlah ismiyah fi'liyah. Itu poin utama sekali, penting banget. Nah sekarang pembahasannya akan kita bahas secara terperinci sampai dengan nanti penjelasan tambahan-tambahannya. Ada pelengkap, ada na'at, ada isim mausul. Itu adalah pembahasan yang terkait dengan ini. Pembahasan kita hari ini apa? Jumlah ismiyah. Kita akan melihat, menentukan dalam jumlah ismiyah mana mubtada, mana khobar. Kita akan belajar menyusun satu kalimat sempurna dengan jumlah ismiyah. Bagaimana kita menyusun ini mubtada, satu lagi khobar. Baik ikhwan, billah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Hal yang perlu atau pahami terlebih dahulu ya terkait dengan mubtada khobar. Pastikan di sini mubtada ya terkait dengan jumlah ismiyah dia adalah isim marfu'. Apa itu isim marfu'? Isim yang harokatnya dhammah. Isim marfu' di awal kalimat. Di awal kalimat. Berarti kalau antum membuat kalimat, kata pertama yang antum buat, kalau dia berupa isim, maka kata tersebut kedudukannya sebagai saya ulang lagi. Mubtada apa? Isim marfu di awal kalimat. Antum membuat kalimat nih, depannya isim bukan fi'il. Jumlah ismiyah. Berarti kata pertama isim, kata benda ya, yang antum ingin buat dalam kalimat yang berada di awal kalimat, apa namanya?
mubtada. Paham ini? Dan mubtada, kata isim itu, kata benda, isim pertama yang berada di awal kalimat. Kalau dia berada di awal kalimat, dia harus berupa isim yang ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Sudah jelas. Bukan sesuatu yang masih umum. Oleh karena itulah, ketika antum ingin membuat kalimat dengan susunan jumlah ismiyah, isim pertama yang berada di awal kalimat harus berupa isim ma'rifat. Antum harus tahu apa saja isim yang termaksud ke dalam kategori isim ma'rifat. Man ya'rif, siapa yang masih ingat isim apa saja dalam bahasa Arab yang tergolong kepada isim ma'rifat? Sebutkan. 1. Domir, huwa dan iya. Huwa iya adalah ma'rifat. Anta, ana. 2. Isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Kata tunjuk. Haza, hadihi. Bagus sekali. Yang 3 tadi ada yang bilang nama orang. Betul. Nama orang isim ma'rifat. Apa contohnya? Muhammadun atau Fatimatu dan seterusnya. Yang 4, domir udah. Isim mausul. Apa itu isim mausul contohnya? Allazi. Yang 5, isim yang ada alif lamnya. Isim yang ada alif lamnya. Terakhir yang ke-6, 7 munada tidak dibahas. Idofah. Sahih. Isim yang diidofahkan kepada salah satu dari 5 ini. Idofah. Baik. Catat dulu ya, baru kemudian contohnya nanti. Pahami ini, mubtada, isim yang ada di awal kalimat, kedudukannya marfu, dan dia harus berupa isim ma'rifat. Kata kedua yang menjelaskan, menyempurnakan mubtada jadi kalimat, dia adalah khobar. Khobar adalah apa? Penyempurna kalimat. Atau kata yang menyempurnakan apa? Kalimat. Kata yang menyempurnakan kalimat. Dan khobar ini, kata yang menyempurnakan dalam kalimat, ada 4 bentuk. Khobar yang dengan adanya khobar, maka mubtada jadi kalimat. Kalau mubtada tidak ada khobarnya, nggak jadi kalimat. Kenapa? Karena penyempurnanya belum ada. Seperti antum belum dapat jodoh. Belum sempurna hidup antum, masya Allah. Tapi udah nikah semua kan? Masya Allah. Nggak bisa dipisahkan ya, mubtada khobar. Karena khobar inilah yang menyempurnakannya. Nah, khobar ini ikhwan, khobar ada 4 bentuk. Yang pertama, majrur, langsung majrur. Khobar mufrad, itu khobar yang dibentuk dengan kata tunggal.
khobar mufrad ini, kalau yang kita gunakan adalah khobar mufrad, itu kata yang bentuknya tunggal, satu kata jadi kalimat. Mubtadanya satu kata, kemudian apa? Khobarnya satu kata. Kalau yang kita gunakan khobarnya bentuknya khobar mufrad sehingga menjadi satu kalimat sempurna, maka khobar mufrad ini punya syarat. Satu, syaratnya apa? Datang dalam keadaan nakirah. Tulis ya, kecuali nama orang dan idhofah. Dan apa? Idhofah. Karena nama orang nggak bisa dijadikan nakirah. Dan idhofah, ya, aku asalnya dia ma'rifah, sudah jelas. Kemudian yang kedua, khabar yang kedua adalah khabar syibhul jumlah. Apa itu khabar syibhul jumlah? Apa itu syibhul jumlah? Syibhul jumlah itu apa? Jar majrur. Contohnya apa jar majrur? Fi'il fasli. Fi'ilnya huruf jar, pastinya majrur. Atau dzaraf mudhof ilaih. Contohnya apa? Tahtal maktabi. Jadi kalau antum dapatkan ada susunan jar majrur, dzaraf setelahnya mudhof ilaih, maka itu namanya istilah syibhul jumlah. Makin dong sampai sini, paham? Baik. Khobar yang ketiga yang membuat kalimat menjadi sempurna adalah khobar jumlah fi'liyah. Yaitu khobar dalam bentuk apa? Fi'il. Kemudian fa'ilnya adalah bentuk dhamir yang kembali ke mubtada. Adapun yang keempat terakhir, khobar bentuknya khobar jumlah ismiyah. Dicatat dulu, dengan contoh akan jelas penjelasan ini, insyaallah. Nah, sampai sini saya jelaskan dengan contoh, insyaallah. Mubtada, isim yang berada di awal kalimat akan sempurna kalau ada ini nih, penyempurnanya. Apa namanya? Khobar. Dan khobar yang menyempurnakan kalimat yang kita buat ada 4. 1. Khobar mufrad. 2. Khobar syibhul jumlah. 3. Khobar jumlah fi'liyah. Yang 4. Khobar jumlah ismiyah. Misal, contoh. Saya hapus jumlah fi'liyah karena kita tidak membahas pembahasan ini secara lebih detail. Misal, antum ingin membuat kalimat tentang nama orang Hamidun. Apa ti Hamid? Hamidnya Hamid, nama orang. Di awal kalimat isim, berarti namanya apa kedudukannya? Mubtada. Saya pakaikan alif lam enggak? Tidak usah. Kenapa tidak usah pakai alif lam? Karena nama orang sudah isimnya ma'rifat, sehingga dia sudah kita katakan sebagai mubtada. Isim di awal kalimat ma'rifat. Berarti kita butuh penjelasnya kan? Apa ya kalimat yang ingin kita terangkan atau jelaskan, sempurnakan ya tentang Hamid? Kalau antum ingin bilang Hamid seorang guru. Guru, apa bahasanya guru? Mudarrisun. Berapa katanya? 1. Berarti khobar yang antum bentuk khobar mufrad, syibhul jumlah, jumlah ismiyah, fi'liyah. Namanya khobar mufrad.
Kalau khobarnya adalah khobar mufrad, maka pastikan khobar yang antum buat harus nakirah. Hamidun, pakai alif lam nggak mudarisnya? Tidak usah. Mudarrisun. Mau azan dulu atau gimana? Iya, silakan azan dulu. Nanti kita lanjut ya, insyaallah. Fadhal. Dicatat poin-poinnya ya. Nanti sebelum Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, saya lanjutkan ya. Hamidun mudarrisun. Kita bilang Hamidun mubtada. Kenapa Hamidun mubtada? Karena isim marfu di awal kalimat. Dan lihat bentuknya ma'rifat. Mudarrisun kita bilang apa? Khobar. Karena mudarrisun menyempurnakan kalimat atau menyempurnakan mubtada. Menyempurnakan menjadi satu kalimat. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Dan lihat khobarnya satu kata. Kalau khobarnya satu kata bagaimana? Nakirah. Dan tambahkan lagi sama jenisnya. Sama apa? Jenis. Misal, sekarang contoh lagi Fatimah. Fatimah. Isim ma'rifat dhammah di awal kalimat. Apa namanya? Gak bisa dia berdiri sendiri. Harus ada penyempurnaan. Apa nih? Fatimah seorang dokter. Dokter berapa kata? Satu. Berarti khobarnya yang mana nih? Khobar mufrad. Apakah benar kalau saya mengatakan begini? Fatimatu al-mudarrisatu. Ini yang pertama. Yang kedua, Fatimatu mudarrisun. Yang ketiga, Fatimatu al-mudarrisu. Yang ketiga, Fatimatu mudarrisatu. Antum ingin bilang Fatimah seorang guru. Mana dari 4 kalimat yang saya buat yang menunjukkan makna yang benar? Yang keempat. Yang pertama, salahnya di mana?
Khobar mufradnya sudah sama muannas, tapi apa? Ada alif lam. Nanti kalau seperti ini ada alif lam, dia namanya badal kul min kul. Fatimah al-mudarrisatu. Fatimah yang seorang guru itu artinya jadinya. Ya, makanya penting mengetahui kalau khobar mufrad yang kita gunakan harus apa? Nakirah. Yang kedua benar di nakirah Fatimah mudarrisun. Salahnya kenapa? Beda. Fatimahnya muannas, khobarnya muzakkar. Boleh. Dalam bahasa Arab kalau khobarnya mufrad harus sesuai. Harus sama jenisnya. Kalau beda jenisnya salah, bukan mahrum nih. Karena emang nggak pas. Ya harus sama jenis. Yang ketiga Fatimatu al-mudarrisu. Salahnya berapa ini? Kuadrat salahnya ini. Yang pertama ada alif lam, kedua apa? Beda aja. Berarti yang benar yang mana? Fatimah mudarrisatun. Paham nih? Kalau khobar yang antum bentuk adalah khobar mufrad, maka pastikan kaidahnya khobarnya harus nakirah dan sama jenis. Paham sampai sini? Salam, masya Allah. Sekarang saya ingin buat kalimat lain. Siapa sih ya? Berarti tadi kalau saya ingin bilang Fatimah seorang guru, gimana tadi? Fatimah tuh mudarrisatun. Pahami dulu nih, bentuk-bentuk sederhana dulu ya, karena belum dipanjangkan, ada pelengkap nanti. Inti paham dulu. Baik, sekarang saya ingin menyebutkan kalimat, saya ingin membuat kalimat tentang sebuah tas. Tas bahasa Arabnya apa? Akibatun. Saya mau buat kalimat tentang tas. Berarti kata tas yang ingin saya buat kalimat ada di kata pertama dalam kalimat yang saya buat. Tas bahasa Arab tadi apa? Akibah. Karena saya membuat kalimat, bagaimanakah bentuk hakibah yang saya bentuk? Apakah tepat kalau saya mengatakan begini? Saya ingin bilang tas itu baru. Hakibatun. Baru bahasa Arabnya apa? Jadi datun. Nah, kalimat yang benar yang mana? Hakibatun jadi datun. Yang kedua. Hakibatun al-jadidatu. Yang ketiga. Al-hakibatu al-hakibatu jadidun. Yang keempat. Al-hakibatu jadidatun. Yang kelima. Hakibatu al-mudarrisi jadidatun. Dari 5 kalimat ini, mana kalimat jumlah ismiyah yang benar sesuai dengan kaidah mubtada khabar? Hakibatun jadidatun, saya bilang hakibatun mubtada, jadidatun khabar. Hakibatun al jadidatu, hakibatun mubtada, al jadidatu khabar, sama semuanya begitu. Al hakibatu jadidun. Nah, mana kaidah mubtada khabar yang benar dari 5 kalimat yang saya buat ini? Silahkan. Yang pertama, hakibatun jadidatun. Apakah kalimat ini menunjukkan mubtada khabar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mubtadanya tidak ma'rifat. Hakibah isi ma'rifat bukan? Bukan. Paham di sini ya? Bukan ma'rifat. Berarti kalimat ini tidak tersusun mubtada khabar. Yang kedua, hakibatun al-jadidatu. Mubtada khabarnya benar? Salahnya berapa nih? Kuadrat ya. Mubtadanya tidak ada alif lamnya. Bukan nama orang, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan isim yang ada alnya, berarti dia nakirah. Ya, dan bisa kita gunakan sebagai kalimat. Yang ketiga, al-hakibatu jadidun. Sudah benar mubtadanya ma'rifat. Lihat khabarnya, benar salah? Kenapa salah? Tidak sama jenisnya.
Yang kelima, al-haqibatu jadidatun. Benar salah? Sahih. Lihat mubtada'nya. Mubtada'nya ma'rifat. Bagaimana khabarnya? Nakirah. Dan sama jenisnya. Yang terakhir, haqibatul mudarrisi jadidatun. Benar salah? Benar salah? Benar salah? Akibahnya ma'rifat atau nakirah? Akibahnya ma'rifat atau nakirah? Kan gak ada alif lamnya. Ahsan, hati-hati, maka perhatikan. Ketika antum melihat kalimat yang dimulai dengan isim, ini gak ada alif lamnya nih, berarti salah. Perhatikan, dia diapakan? Diidofahkan. Ciri idofah bagaimana? Kata pertamanya dhammah tanpa tanwin, kata keduanya bagaimana? Majrur. Berarti kata haqibah ini sudah diidofahkan, mudhof ilaih, sehingga kata haqibah bisa kita katakan sebagai mubtada yang isimnya ma'rifat. Haqibatul mudarrisi, apa artinya? Tasnya guru itu sudah sempurna. Sudah jelas tasnya guru itu. Kenapa? Jadi datun baru. Kita bilang jadi datun sebagai khobar. Mudarrisi yang kasroh mudhofun ilaih. Berarti haqibah ma'rifat disebabkan oleh idofah, sehingga dari 5 kalimat yang dibentuk ini yang benar yang mana? Yang keempat dan yang kelima. Paham sampai sini ya? Pastikan nih. Cara membuat kalimat, kata pertama ma'rifat. Kalau bukan nama orang, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, maka pastikan harus diberikan alif lam. Atau kalau tidak, ya diapakan? Diidofahkan agar menjadi ma'rifat. Karena mubtada di awal kalimat harus ma'rifat. Baik, sekarang saya buat kalimat seperti ini. Hazihi sayyaratul mudarrisi. Saya bilang hazihinya mubtada, sayyaratunya khobar, mudarrisi mudhof ilaih. Benar atau salah kalimat yang saya sebutkan ini? Hadihi sayyaratul mudarrisi. Saya bilang hadihi mubtada, sayyaratul khobar, al mudarrisi mudhof ilaih. Benar atau salah? Hah? Benar salah? Yang bilang benar kenapa? Ini Ustaz ada tulis benar. Jawabannya sahih ya akhi. Benar. Kenapa benar? Lihat, hadhihi bisa gak saya bilang dia mubtada? Kenapa bisa? Karena hadhihi isim isyarah ma'rifat. Paham? Khobarnya sayyaratul mudarrisi. Sayyarahnya khobar. Ustaz katanya khobar cuma satu kata. Iya satu kata. Cuma satu kata ini diapakan? Diidofahkan. Kalau diidofahkan berarti jadi apa? Jadi satu. Karena idofah itu apa? Menggabungkan dua kata benda jadi satu. Kata pertama mudhof, kata kedua mudhofun ilaih. Berarti kalau seperti ini khobarnya bentuk idofah, jadi ma'rifat gak khobarnya? Ma'rifat gak idofah tuh? Idofah ma'rifat gak? Ini lah, kau benar khobarnya ma'rifat? Tadi saya tulis tuh, mungkin antum gak ngerti. Khobar mufrad nakirah kecuali ada. Lupa catatannya antum, baru saya tulis, belum saya hapus ini loh. Maka pastikan ahsan. Berarti kalimat ini benar ikhwan. Kenapa? Karena khobarnya bentuknya apa? Idofah. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Benar. Kalau saya bilang begini, hazihi aminatu, ini adalah Aminah. Boleh saya bilang hazihi mubtada, Aminah khobar? Boleh? Aminah kan nama orang ma'rifat. Kok? Boleh? Kenapa? Ini ada. Paham? Tapi kalau saya bilang begini, hazihi
al-mudarrisatu. Saya bilang hadhihi mubtada, al-mudarrisatu khobar. Benar salah? Benar salah? Kenapa salah? Karena khobarnya ma'rifat. Ustaz, bukannya ma'rifat boleh tadi? Ini saya rotul mudarris sama aminah. Ini boleh kenapa? Karena idhofah dan nama orang. Ada apa pengecualian? Kalau khobarnya idhofah sama nama orang boleh ma'rifat. Paham? Karena idhofah dan nama orang tidak bisa untuk nakirahkan. Coba aminah atau nakirahkan gimana? Nggak bisa, paham? Tapi kalau ini al-mudarris bisa nggak untuk nakirahkan? Bisa. Kalau antum mau jadikan nakirah, maka jadikan dia apa? Hilangkan alif lamnya agar menjadi khobar. Oleh karena itulah ketika antum berikan alif lam pada khobarnya al-mudarrisatu, nanti ini tidak jadi khobar, tapi jadi apa? Badal di pelajaran 8. Paham? Sehingga bedalah mana hadhil mudarrisatu dengan hadhihi mudarrisatun. Apa bedanya? Kalau hadhihi mudarrisatun artinya apa? Ini adalah guru. Ini seorang guru sempurna. Kalau yang di atas, guru ini sempurna ada kalimatnya? Karena belum ada khobarnya, makanya nggak sempurna. Paham nih? Paham? Baik, saya ulangan. Ada minum lagi. Kalau mubtadanya isim isyarah, mubtadanya apa? Isim isyarah. Antum kan butuh khobar nih penyempurnanya. Khobar, kalau khobarnya mufrad maka harus nakirah. Contoh, saya sebutkan dulu nih. Hadihi hakibatun. Kan begini kan nakirah ya? Ya, hadihinya apa? Mubtada, hakibatunnya khobar. Zalika kitabun. Itu adalah zalika apa? Mubtada, kitabun, khobar. Lihat mubtadanya ma'rifat, khobarnya nakirah. Nah, khobar boleh ma'rifat asalkan apa? Nama orang. Haza Muhammadun. Boleh? Boleh. Atau idhofah. Haza baitu Muhammadin. Boleh gak? Pahami? Ini yang perlu antum catat. Ketika khobar dalam bentuk nama atau dalam bentuk idhofah, mudhof ilaih yang asalnya ma'rifat, itu dibolehkan. Kalau ditanya alasannya kenapa? Alasannya adalah karena nama orang dan bentuk idhofah ini ya tidak bisa, sulit untuk dinakirahkan. Kalaupun dinakirahkan, misalnya haja baitu mudarrisin, itu masih menunjukkan tertentu. Cuma gurunya yang mana masih umum, tapi rumahnya sudah dikhususkan. Ini rumah seorang guru. Berarti bukan rumah seorang pelajar, bukan rumah seorang pedagang dan sebagainya, sudah khusus kan? Guru. Cuma karena gurunya nakirah menunjukkan gurunya masih umum. Ini rumah seorang guru. Gurunya yang mana? Nggak dijelaskan. Tapi rumahnya sudah aja. Paham ya? Baik, intinya saya sampaikan pada antum. Ingat di sini, apabila khobarnya adalah khobar mufrad, maka khobarnya nakirah kecuali nama orang dan bentuk idhofah. Jadi antum jangan salah ketika melihat ini kok mana khobarnya ya? Saya rotul mudarrisin. Ini kan nakirah. Apa ma'rifat? Idhofah. Oh, berarti salah nih, dihapus lagi, diganti-ganti. Nah, ada jadi. Padahal ini bisa ya. Dan ini juga bisa. Kenapa? Karena ada pengecualian nama orang dan idhofah. Paham sampai sini? Mau nanya yang itu, Ustaz. Silakan, foto. Hadihi al-mudarrisatu kan? Iya, hadihi al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu termasuknya guru itu kan? Ada al di depan. Iya, bisa gak jadi khobar? Jangan kan? Orangnya gak kelihatan kan ya? Ini. Oh, sebelah. Saya kira di belakang. Masya Allah, silakan Pak. Biar nanti nggak ngantuk soalnya. Dari saya kenapa Pak Abadin? Itu kan hadihi itu ini kan? Mubtada ini betul. Karena dia isi ma'rifat di awal kalimat kan namanya mubtada. Ya. Al-mudarrisatu lah termasuk. Apa? Terjemahnya guru itu kan? Guru itu. Guru itu ini. Jadinya ini guru itu nggak nyambung gitu ya. Enggak. Jadi ingat kembali alif lam itu kita bisa bilang guru ini atau guru itu atau guru tersebut.
Itu arti dari alif lam. Karena alif lam itu menunjukkan tertentu. Iya. Seperti contohnya saya ditanya, ainal qalamu, di mana pulpen itu? Ya, pulpen yang mana? Pulpen tersebut. Contoh misalnya, ainal qalamu Muhammadin, di mana pulpennya Muhammad? Saya bilang al qalamu 'alal maktabi. Maksudnya al qalamu di situ apa? Pulpen tersebut, pulpennya Muhammad yang saya maksud ada di atas meja. Nah, kalau saya bilang begini, al-qalamu, ini aja, al-qalamu 'alal maktabi. Pulpen itu atau pulpen ini? Pulpen ini, karena pulpennya dekat di sini. Alif lam menunjukkan ini. Tapi kalau jauh, al-qalamu 'alal maktabi, apa maksud alif lam di sini? Pulpen itu di atas meja. Karena alif lam itu adalah menunjukkan tertentu yang dimaksud oleh si pembicara. Bisa diartikan, nih al-mudarris satu, guru ini bisa apa? Guru itu, bisa guru tersebut. Begitu. Tergantung dari konteksnya. Paham Pak? Ini maksudnya Abah Hendin salah. Nih harusnya kita membuat khobar nih. Dia salah kenapa? Karena khobarnya tidak memenuhi syarat di sini. Khobarnya enggak apa? Enggak nakirah. Karena khobar kalau satu kata harus apa? Nakirah sama jenis. Ini sudah sama jenisnya, cuma enggak apa? Enggak nakirah. Kalau ada yang ditanya, Ustaz Aminah bukan nama ma'rifat? Boleh. Kenapa? Karena nama. Ini juga kenapa Ustaz? Kan ini kan idhofah, ma'rifat dong. Kok ini boleh? Ada pengecualian karena idhofah boleh memiliki khobar. Paham? Ya, fadhal ya Syekh Muhammad. Kalau aminahnya itu dimaksudkan bukan nama orang tapi isim fa'il, apakah dia harus nakirah? Hadihi aminah. Apa arti aminah? Orang yang amanah. Seorang perempuan yang amanah. Ya kalau misalnya dia isim fa'il ya harus nakirah. Kalau yang dimaksudkan isim fa'il harus nakirah. Iya, isim fa'il nakirah. Cuma orang pada bingung isim fa'il apa Ustaz? Betul enggak? Ya buat antum aja, iya harus nakirah. Kalau misalnya apa isim fa'il. Ya, itu aja. Kan jangan pusing ya isim fa'il apa? Enggak. Nama orang. Ya. Itu pembahasan lain ya isim fa'il. Baik. Yang lain, jawabannya iya harus nakirah ya untuk isim. Kalau yang dimaksud apa isim fa'il. Baik, paham sampai sini ya? Paham? Paham nggak? Insyaallah paham nih? Baik, saya buat kalimat dulu deh kalau gitu. Nih, contoh soal. Ini terkait ada soalnya nanti. Soal. Masukkan khobar dari kata-kata berikut ini. Saya berikan mubtada'nya. 1. Aliyun titik. Jadikan kalimat. Khobar satu kata ya. Contoh baitu tajiri. Bisa saya bilang sebagai mubtada? Bisa kenapa? Idhofah ya. Kurang khobarnya. Ini mudah-mudahan lagi. Zalika mubtada ya. Itu apa? Makan. Mubtada. Domir. Huwa. Dia itu apa ya? Cari apanya? Oh. Antum suruh berikan apa? Khobar. Kemudian apa lagi? Yang ma'rifat. Isim isyarah nama orang. Idhofah alif lam. Al-maktabu. Apa itu maktabu? Meja itu. Cukup isim mausul belakang. Karena isim mausul yang kita pelajari bukan sebagai mubtada. Nah, sekarang coba antum tentukan kalimatnya. Apa lagi deh? Maryam dulu. Mubtada ya nama orang. Apa yang mau antum kabarkan tentang Maryam? Satu kata aja. Maryam Jamila, Masya Allah. Yang betul mana? Al-Jamilu, Jamilatun, Al-Jamilatu, Jamilun. Ingat, karena khabarnya mufrad, maka harus apa? Nakirah dan sama jenis. Jadi kalimatnya sempurna. Ini syarat untuk khabar satu kata. Mungkin sekiranya simpel, Ustaz cuma satu kata jadi kalimat. Iya, tapi ada apanya? Syaratnya. Paham ini? Maryamu
jami'atun. Ali, tentang Ali apa nih? Ali talibun. Ahsan. Ali seorang apa? Pelajar. Bagus. Khabarnya tepat. Baitu tajiri, rumah pedagang itu, ini mudhaf ilaih ya. Baidun kabirun. Lihat ya, bentuknya nakirah sama aja jenis. Kalau saya ganti mudhaf ilaihnya gitu. Baitu tabibati, rumah dokter perempuan itu besar. Yang benar yang mana? Kabirun atau kabirotun? Kabirun atau kabirotun? Kan tabibanya muannas. Yang dimaksud rumahnya, paham ini? Yang mau dijelaskan rumahnya, bukan apanya? Dokternya. Baitu tabi, karena mudhaf ilaih hanya sebagai mengabarkan kepemilikan. Baitu tabi berarti apa? Kabirun, khabarnya ahsan. Zalika itu apa? Iya, itu pulpen Muhammad. Zalika qalamu Muhammadin. Boleh jadi khabar? Kan ma'rifat idhofah. Hasan, bagus. Masya Allah. Mi'ah nih kayaknya. Huwa, paham ya? Kalau idhofah nama orang boleh, paham ini? Dia seorang dokter. Huwa, dia seorang insinyur deh. Huwa muhandis, karena huwa muzakkar, maka muhandisnya dijadikan apa? Muzakkar. Dan jangan lupa nakirah. Kalau antum jadikan ma'rifat nanti nggak jadi khabar. Al-maktabu, meja itu patah. Ahsan. Pakai alif enggak? Pakai tamar buta enggak? Tidak, karena khabarnya ma'rifat, maka khabarnya dinakirahkan dan sama jenis. Begini ciri khabar mufrad yang kita gunakan di dalam kalimat. Paham? Paham dong? Paham ya? Baik, ahsan. Ini tentang khabar mufrad. Satu sudah. Sekarang kita masuk ke khabar yang kedua. Namanya khabar apa? Syibhul jumlah. Santong. Siapa sih ya? Khabar syibhul jumlah adalah khabar yang tersusun dari jar dan majrur atau dzaraf mudhof ilaih. Baik ikhwan. Sekarang mubtadanya sudah ada. Antum ingin bilang kitabu talibi. Bisa gak saya bilang kitabu jadi mubtada? Bisa gak? Bisa gak? Bisa. Kenapa? Karena idhofah ya, berarti dia ma'rifat. Kitabu talibi, buku pelajar itu. Sekarang antum berikan apa? Khobar, agar apa? Kalimat ini jadi sempurna. Sekarang khobarnya khobar mufrad mulu sih yang dibuat. Anu mau variasi lah, pakai khobar apa sekarang? Syibhul jumlah. Nah, pastikan apabila khobar yang antum ingin bentuk khobar syibhul jumlah, maka antum masukkan syibhul jumlah apa adanya sesuai yang antum kehendaki. Karena khobar syibhul jumlah tidak ada syaratnya. Sehingga kalau antum ingin bilang bukunya pelajar itu di atas meja, bagaimana antum bilangnya? Kitabut talibi. Yang benar mana? Alal maktabi atau ala maktabin? Yang mana yang benar? Alal maktabi atau ala maktabin? Khabar syibhul jumlahnya mana yang benar? Yang saya pilih yang alal maktabi atau ala maktabin? Hah? Ini ada tanda benar dua-duanya, saya tulis di dua-duanya. Kalau saya bilang gini kan salah kan satunya. Udah kelihatan nih. Dua-duanya benar. Kenapa? Karena khabar syibhul jumlah enggak harus khabarnya nakirah, tidak ada sih. Antum boleh bilang kitabut talibi alal maktabi, buku pelajar itu di atas meja. Kalau ada alif lamnya maksudnya apa? Di atas meja. Itu meja tersebut, meja itu. Tapi kalau kitabut talibi ala maktabin maksudnya apa?
buku pelajar itu di atas sebuah meja. Tidak sama. Kalau saya bilang begini, Kitabut Thalibi fil hakibati, tentukan kedudukannya. Kitabu sebagai apa? Kitabu sebagai apa? Mubtada ma'rifat hasan. At-Thalibi mudhof ini. Fil hakibati jar majrur khobar syibul jumlah. Boleh gak saya bilang khobar syibul jumlahnya fil hakibati? Beda loh, kitabu kan muzakkar atau muannas? Muzakkar. Hakibahnya muzakkar muannas. Sama gak jenisnya? Benar gak khobar syibul jumlah yang saya buat seperti ini? Atau yang benar saya buang tanya fil hakibi, biar sama-sama muzakkar. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Fil hakibati. Antum jangan iseng-iseng buat jadi buat muzakkar apa? Dibuang tamar butonya. Justru kalau dibuang nanti nggak jadi kata yang mempunyai makna. Hakibi apa hakibinya ada? Tapi kan beda jenis Ustaz. Tadi saya bilang apa? Syibul jumlah tidak ada syarat. Paling gampang kalau antum minta berikan khobar yang sesuai. Syibul jumlah semua fil hakibah fil hakibah. Enggak salah. Mau muzakkar beda sama mubtada'nya muzakkar, khobar yang muannas tidak masalah. Mau nakirah ma'rifah tidak masalah. Kenapa? Karena khobar syibul jumlah ketika kita jadikan sebagai penyempurna kalimat tidak ada apanya? Tidak ada syarat. Paham dong? Paham? Coba sekarang buat kalimat. Anak kecil itu di dalam masjid. Apa bahasa Arabnya anak kecil? Al-wal. Pakai alif lam enggak? Kenapa pakai alif lam? Karena mubtada di awal kalimat nakirah. Kalau antum mau pakai alif lam ya didofahkan, itu salah satunya. Di dalam masjid, bagaimana? Al-waladu fi masjidin atau fil masjidi? Pakai alif lam enggak masjidnya? Rasanya pakai masjid. Mau pakai mau enggak atau bebas. Tinggal tentukan kalau pakai alif lam di dalam masjid i. Kalau enggak ada tidak apa-apa. Mana kalau ditentukan mana mubtada khabar? Mubtadanya mana? Al-waladu khabarnya fil masjid. Nama khabarnya apa? Syibul jumlah. Baik dong. Kalau udah kebuka nih, khabar yang mana mubtada mana? Baik. Santum banget. Langsung buat. Kalau ini kan al-wala itu fil masjidi. Kalau al-wala itu fil fasli sama. Al-waladu fil fasli. Iya. Sama atau beda? Jawabannya beda. Kalau fasli kelas, kalau masjidi. Maksudnya beda apanya nih, Pak? Apakah boleh kita khabar seperti itu? Oh, masya Allah. Saya kira pasal masih sudah jelas beda. Mana fasli boleh jawabannya. Kenapa boleh? Karena apa lihat? Jarma. Selama khususnya jar majrur jatuh huruf jar, setelahnya majrur berarti itu namanya syibul jumlah. Mau fasli, mau fil baiti, mau fil mal'abi, mau fid dukani. Sampai di rumah antum juga boleh kan? Di baitika misal. Ya, bebas. Yang penting apa? Jar majrur. Tempatnya apa saja. Berarti ini namanya khobar syibul jumlah. Paham ah? Khobar syibul jumlah itu fil fasri, fil masjidi, alal maktabi, minal masjidi. Pokoknya ada apa? Jar, kemudian setelahnya isim majrur. Berarti itu namanya syibul jumlah. Atau zorof. Apa zorof yang kita pelajari diantaranya? Tahta. Misal al-waladu di bawah apa? Di bawah meja. Al-waladu tahtal maktabi. Coba saya tanya sama Asadi. Boleh gak saya bilang tahtal maktabi namanya khobar syibhul jumlah? Mubtada waladu atau sama khobar syibhul jumlah. Boleh gak? Boleh.
Boleh. Kenapa? Karena tahtal maktabi terdiri dari apa? Zorof, mudhof ilaih. Berarti terpenuhi syarat apa? Syibhul jumlah. Jadi kalau khobar penyempurna kalimat yang kita buat syibhul jumlah, maka antum sebutkan jar majrur atau zorof mudhof ilaih bebas. Mau pakai alif lam setelah zorofnya atau shim syaraf apa setelah zorofnya atau huruf jarnya boleh. Tidak pakai alif juga tidak apa-apa. Mau beda muzakkar muannasnya juga tidak apa-apa karena tidak ada syaratnya. Paham dong? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Khabar apa itu? Khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah adalah khabar berupa fi'il atau libu. Apa ya yang mau antum kabarkan tentang pelajar itu? Kalau khobarnya mufrad gampang. At-thalibu mustahidun, at-thalibu kabirun, at-thalibu jadidun, at-thalibu qadimun. Yang penting apa? Kalau khobar mufrad harus mufrad dan sama harus nakiro dan sama jenisnya. Kalau syibhul jumlah at-thalibu fil fasli, at-thalibu amamal madrasati, at-thalibu tahtal maktabi, ngumpet ya misalnya. At-thalibu fil baiti boleh. Nah sekarang aku mau buat khobar mufrad sudah, syibhul jumlah udah. Anda mau buat khobar pakai fi'il deh. Boleh, nggak apa-apa. Tinggal antum sebutkan apa setelahnya fi'il. Pelajar itu apa nih kata kerja yang antum sudah pelajari baru sedikit. Pergi, keluar, duduk, udah 3. Anda belum banyak. Sampai saja jilid 1 juga itu doang. Pergi, duduk. Kalau jilid 2 nanti banyak. Apa? Pergi. Bahasa Arabnya apa? Zahaba. Antum berikan aja zahaba. Semuanya zahaba, ya. Kecuali kalau nanti perempuan ada pembahasan berikutnya atau libatu nanti zahabat begitu. Kenapa? Karena untuk khobar dalam bentuk fi'il kita harus ada mengembalikan domir yang kembali ke tolibah. Zahabat domirnya hiya, karena ada tak tanis kembali tolibah. Nah, karena kita belum banyak membahas tentang fi'il bersama dengan domir, maka pastikan saja untuk khobar jumlah fi'liyah ya yang kita pelajari kebanyakan bentuk-bentuk domirnya hanya fi'ilnya seperti ini aja. Zahaba fi'il, kemudian apa? Mana pelakunya? Domir apa? Huwa, kembali ke thalib. Begitu. Ini zahaba mengandung fi'il, kemudian ada fa'ilnya domir huwa kembali ke thalib. Karena kalau pelakunya beda lagi nih, atau libatu nanti fiilnya berubah lagi. Kalau misalnya ana, nanti khobar fiilnya beda lagi. Bukan ana zahaba, tapi nanti ana zahabtu. Kenapa? Karena tuh kembali ke ana. Begitu syaratnya. Jadi kalau bentuk khobarnya adalah khobar bentuk fiil, maka kita harus menyebutkan domir. Sedangkan aku belum belajar kan fiil yang bergabung dengan domir. Maka pastikan saja untuk khobar dalam bentuk fi'il jumlah fi'liyah kita belum banyak belajar. Ya paling bentuk-bentuknya hanya seperti ini. Atau libu zahaba ilal fasli misalnya. Kalau seperti ini mana kedudukannya coba? Atau libu mubtada, kemudian zahaba sebagai apa? Khobar jumlah fi'liyah ilal fasli. Keterangan tempat namanya muta'alliqun begitu. Lagi, guru itu duduk di atas kursi. Gimana buat kalimatnya? Al-mudarrisu, terus jalasa, terus alal kursi. Bagaimana kedudukannya? Al-mudarrisu sebagai apa? Mubtada, jalasa khobar jumlah fi'liyah syarat domir huwa kembali mudarris, alal kursi sebagai muta'alliq. Baik, coba kalau sekarang Aminah keluar dari kelas. Aminatu terus keluar. Nah, belum belajar Ustaz.
Gitu jawabannya. Kenapa? Karena mubtada'nya baru apa? Fi'ilnya yang kita pelajari baru zahaba, kharaja, dan itu hanya berlaku kepada pelaku huwa, dia laki-laki saja. Kalau aminah nanti berubah jadi apa? Bukan kharaja lagi tapi kharajat. Karena kharajat mengandung dhamir hiya kembali ke aminah. Jadi kalau anak kharastu, anta kharajat itu belakangan pembahasannya. Paham ya? Jadi untuk khobar jumlah fi'liyah hanya pelakunya nih laki-laki aja yang kita pelajari untuk saat ini. Tapi siap-siap di pelajaran 13, 15 ketika nanti Anda mulai ujian lagi sudah mulai berubah-ubah di sini. Makanya pahami dulu yang ini. Kalau ini belum paham, tambah lagi waduh Ustaz, sudah banyak banget ini. Muntaber ya ada. Mundur tanpa berita tiba-tiba. Bulan mana nggak pernah kelihatan? Nggak tahu Ustaz. Nggak kelihatan, nggak ada kabarnya. Paham ya untuk khobar jumlah fi'liyah? Saya belum banyak bahas. Ayo dong sampai sini. Paham kalimat ini ya? Baik. Yang terakhir apa tuh khobarnya? Khobar jumlah ismiyah. Jadi ini yang ketiga khobar jumlah fi'liyah ditulis ya. Baru domir apa? Baru fi'il domir huwa. Baru fi'il domir huwa. Kalau pelakunya perempuan, anak, anta, antum dan sebagainya tulis dalam huruf apa? Belum belajar. Sabar ya, mudah-mudahan saya lulus ujian gitu. Kalau belum ya nggak lanjut baca dulu. Belum, sabar itu sabar. Pelan-pelan, jangan semuanya dimasukkan nanti lupa dan nggak masuk. Nah, ada pun khobar jumlah ismiyah juga demikian ditangguhkan. Jadi antum ujiannya mudah. Banyaknya apa nih? Khobar mufrad sama khobar syibul jumlah. Kenapa? Saya berikan contoh. Karena khobar jumlah ismiyah adalah khobar. Ini contoh saja ya, jangan dibuat pusing. 10 sampai 15 antum sebutkan nanti dua-duanya ada di 3 4. Saya hanya berikan contoh. Al-waladu ya. Al-waladu abuhu mudarrisun. Anak itu abuhu ada apanya nih? Bu-nya ini domir. Domir atau belum belajar. Domir 10 sampai 15. Kenapa? Karena ketika kita membuat khabarnya jumlah ismiyah, antum harus menyebutkan ada domir kembali ke mubtada. Kalau saya ganti al bintu, apa al bintu artinya? Anak perempuan itu, maka nanti saya buat nih ganti domirnya menjadi al bintu abuha gitu. Abuha mudarrisun. Nah, kedudukannya al-waladu mubtada, coba khobarnya mana khobarnya? Yang udah pernah belajar mungkin? Ada? Mana khobarnya? Jawabannya khobarnya adalah, lihat, abuhu. Dia mubtada 2. Kenapa? Karena ada domir kembali ke mubtada, sehingga kata ini ma'rifat kan idhofah. Domir yang belum paham, yang belum itu jangan pusing ya. Ini hanya contoh saja. Kita bilang mubtada 2. Mudarrisun khobar, tapi bukan khobar buat walad. Karena yang guru itu bukan anaknya, tapi siapa? Bapaknya itu guru, berarti gurunya menjelaskan ke bapaknya. Sehingga kita bilang khobarnya khobar 2, khobar buat abu. Baru kemudian mubtada 2 dan khobar 2 adalah khobar jumlah ismiyah, khobar pertama buat mubtada 1. Nah, gitu. Jawabannya apa? Kalau lulus ujian. Siap-siap. Kalau belum ya nggak sampai sini antum. Mentok sama sampai syibul jumlah. Sama dah ini. Al bintu abuha mudarrisun, al bintu mubtada abuha. Antum bilang apa? Nanti mubtada 2. Kenapa? Karena ada domir kembali ke mubtada, ya. Mudarrisun khobar. Yang jadi guru anak perempuan atau bapaknya? Bapaknya. Berarti kita bilang khobarnya buat abuha. Khobar 2 dan mubtada 2 adalah khobar 1 jumlah ismiyah untuk mubtada 1 gitu. Dan itu nanti ya sabar pembahasannya, sabar baca ada di pelajaran 10 sampai 15. Gitu.
Contoh gambarannya ya. Jadi saya ingin menyampaikan pada antum sekalian terkait dengan mubtada khobar, kalimat jumlah ismiyah yang terus dengan kalimat sempurna yang akan diujikan kepada antum adalah kebanyakan khobarnya terkait ini. Khobar apa? Syibhul jumlah dan khobar. Udah selesai. Karena yang ini pembahasannya nanti. Nah ini aja dulu ya. Mudah-mudahan antum lulus insyaallah. Paham sampai sini tentang ciri-ciri dari pembentukan jumlah ismiyah? Paham ya? Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Kalian kita nyalakan dulu ya. Ini baru ngobrol ini ya. Belum masuk taat kan? Belum ya? Badal belum ya. Sampai sini dulu, pahami dulu. Baik, sekarang kita lihat dulu contoh soalnya terkait dengan mubtada khobar. Contoh soalnya terkait mubtada khobar, biar memastikan antum sudah paham. Ini boleh dihapus. Ini sudah dicatat kan ya? Atau di sini kan ada ya? Apa namanya di silabus ini? Minta tolong, boleh? Menghapus. Jazakallah khairan, ahsan jawan. Nah, sekarang coba ini ada contoh soal. Masukkanlah kata yang sesuai pada tempat yang kosong berikut ini. Ini ada sudah, ini ada press for again to for or press order to cancel. Ini belum selesai, waktunya udah habis. Ini ditunda lagi ujiannya. Baik. Masukkanlah kata yang sesuai pada tempat kosong berikut ini. Apa di sini sudah ada mustahidatun. Kira-kira ini khobar atau mubtada? Khobar. Karena kita yang ingin kita masukkan ada di kata apa? Ada di kata akhir atau kata pertama. Kata pertama. Isim di awal kalimat namanya apa? Mubtada. Berarti atau lengkapi. Kira-kira apa ya kalimat yang tepat? Mustahidatun. Rajin. Ah? Apa? At-thalibatu mustahidatun. Boleh, banyak. Yang lain bisa gak? Aminatun mustahidatun. Betul. Tapi kalau saya bilang bintun mustahidatun, bisa gak? Bisa. Bisa. Bintun mubtada. Ah? Bintun mustahidatun, benar gak? Benar gak? Ya berarti belum paham nih. Bintun mubtada gak? Enggak bisa. Kenapa? Karena harus apa? Ma'rifat. Kalau antum menggunakan anak perempuan itu rajin, tambahkan apa? Al bintu mustahidatun. Kalau Aminah nggak apa-apa. Kenapa? Karena nama orang. Paham di sini ya? Masukkan mubtada yang sesuai. Ingat kalau mubtada ma'rifat. Berikan alif lam atau nama orang tidak ada. Atau idhofah. Anak guru itu rajin. Gimana jadinya? Bintul mudarrisi mustahidatun. Boleh antum menjadikan mubtada. Kenapa? Karena paham sampai sini?
Lanjut. Sayyarah maftuhun. Apa nih kira-kira? Hadihi. Coba yang bilang hadihi mubtada. Terus sayyarah sebagai apa? Coba cerita ikal-ikal. Khilaf nih, khilaf. Nggak bisa. Bisa nggak? Hadihi mubtada, sayyarahnya apa? Badal. Hadihi sayyaratu terus maftuhun sebagai khobar. Khobarnya sama gak jenisnya? Beda. Secara arti juga pas. Gak pas. Mobil ini bisa ya, mobil ini terbuka. Cuma apa? Benar salah? Salah. Kenapa? Karena khobarnya bagaimana? Beda aja jenis. Tidak mungkin. Paham nih? Salah. Ayo, siapa yang tahu apa jawabannya? Ahsan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Babus sayyarati maftuhun. Babunya apa? Mubtada. Sayyarati mudhof ilaihi maftuhun. Khobar. Ahsan. Hiya. Buat kalimat hiya. Iya. Ya Allah, saya biar selamat saya pakai hibul jumlah aja lah. Iya. Fil masjid. Ya boleh. Atau enggak khobar mufrad bagaimana? Hiya muhandisatun. Hasan. Ingat ya, nakirah kemudian apa? Sama aja jenis. Lanjut. Qahwah. Kopi itu manis. Ayo manis bahasa Arabnya. Hulun. Salah kalau hulun. Ahsan. Hati-hati. Nakirahnya sudah benar. Semua harus apa kan? Dimuanaskan. Cara muanas bagaimana? Tambahkan tak marbuta. Hulwatun. Ahsan. Hadat tajiru. Kedudukannya dulu. Hada tajiru khobar bukan? Apa nih? Badal ada alif lamnya akhi. Isim ada alif lamnya setelah isim isyarah namanya apa? Berarti kita cari apa? Khobar ya. Hada tajiru apa nih? Pedagang ini? Goniyun. Ahsan. Tinggal langsung sebutkan. Kalau masih belum jumlah tinggal fisuki, fidukani dan seterusnya. Terakhir Zainab. Zainab. Wah, Jamilah terus anu. Boleh thalibatun jamilatun dan seterusnya. Ingat ya, dia nakirah kemudian sama jenis. Seperti itu. Paham nih? Membuat kalimat dalam susunan mubtada khobar seperti ini caranya. Paham ya? Ayo tom insyaallah ya. Barakallahu fiik. Ahsan tom. Jami'an. Bebas kalimatnya bebas. Untuk ujiannya, gambarannya, untuk menentukan mubtada khobar bisa seperti ini nanti buat kalimat, atau biasanya saya meminta misalnya iya titik-titik pilih atau libatu, tolibun, tolibatun, atau libu. Yang mana yang benar? Hah? Tolibatun jawabannya. Misal contoh Zainab, mana yang benar? Pilih. Mudarrisun, al-mudarrisatu, fil baiti, al-mudarrisu. Mana yang benar? Hah? Iya, itu jangan pikir-pikir mana ya? Ini beda semua. Mudarrisun beda. Muzakkar muannats. Mudarrisatu sama, tapi apa bedanya? Udah sama-sama muannats tapi apa? Salah di mana? Zainabnya ma'rifat, mudarrisanya tidak bisa. Yang ini salah. Fil baiti Zainabnya muannats, baitinya muzakkar, beda. Kok bisa? Syibul jumlah. Berarti masukkan. Paham ya? Masya Allah. Itu gambarnya. Wah benar habis ya waktunya. Gimana Akhwin? Ini rasa selesai hari ini nih. Selesai pembukaan bahasnya. Ya belum selesai. Ini belum. Sampai jam 10 gimana?
Ya udah tunda lagi ya. Insyaallah pekan depan ya dilanjutkan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Baru sampai sini. Paham sampai sini ya. Yang penting anak ingin antum paham. Karena percuma juga anak kasih antum ujian belum paham gimana kerjanya. Paham ya? Sampai sini diingat ya pembahasannya sampai mubtada khabar. Ya insyaallah kita belum bahas tentang mubtada khabar yang sudah ditambahkan ada pelengkap-pelengkapnya. Antum tambahkan apa? Naat, ditambahkan isim mausul. Nah, itu nanti jadi panjang, akan dibahas pekan depan insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf ya, kalau belum selesai, saya kira jadi bisa selesai hari ini. Insyaallah dilanjutkan di pekan depan. Semoga bermanfaat dan benar dari Allah yang saya dan pribadi. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum wa ihtimamikum bi hadzal muhadarah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.